Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang tiada mungkin kita menghitungnya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita digolongkan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali berjumpa di Baitul Jannah TV, masih dalam renungan-renungan untuk kehidupan. Semoga renungan kita kali ini bermanfaat untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar, salah satu sahabat Rasul yang istimewa, salah satu sahabat yang awal mula masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awwalun. Pada suatu ketika Rasul berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, jaddid as-safinah fa innal bahra amikun wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffif al-himla fa innal aqabata kanudun wa akhlisil amala fa innan naqada basirun." Wahai Abu Dzar, jaddid as-safinah, perbaharuilah perahu. Fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaddid as-safinah fa innal bahra amikun, perbaruilah perahumu karena sesungguhnya lautan sangat dalam, yaitu perbaruilah niatmu. Niat ini merupakan tujuan. Niat itu ibarat sebuah visi dan misi. Dalam kita mengarungi kehidupan yang laksana lautan yang sangat dalam, kita perlu memiliki visi misi yang jelas. Visi misi tersebut, tujuan tersebut diumpamakan perahu. Perahu yang akan membawa kita berlayar untuk kita sampai kepada tujuan.
dalam hidup ini kita harus senantiasa memperbaiki niat kita. Karena niat itulah yang akan mempengaruhi amal kita. Seperti apakah amal kita? Apakah untuk dunia ataukah untuk akhirat? Semuanya tergantung niat kita. Dalam sebuah hadis, Rasul juga pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sahnya sebuah amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi perbaruilah kapalmu, perbaruilah selalu niatmu. Artinya perbarui, luruskan, perbaikilah niatmu. Jangan sampai amal-amal kita memiliki niat-niat yang keliru. Kemudian yang selanjutnya, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah perbekalan yang sempurna, yang banyak. Fa innas safara ba'idun. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kumpulkan amal, kumpulkan pahala dari amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita sangat panjang. Yang dimaksud adalah perjalanan di akhirat nanti. Perjalanan di dunia tidak seberapa, tapi perjalanan di akhirat itulah yang benar-benar panjang. Dimulai dari ketika manusia meninggal dunia, masuklah dia ke alam kubur, ke alam barzakh. Habis itu dia bertemu dengan malaikat, lalu dia ditanya oleh malaikat. Habis itu dia merasakan apakah dia mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan adab dalam kubur. Syekh Nawawi Al-Bantani kembali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun adalah bahwa kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal berupa amal soleh. Apa sebab? Karena perjalanan sangatlah jauh. Yang dimaksud di sini adalah perjalanan kita di alam akhirat, bukan perjalanan di dunia. Karena di dunia kita hanya sementara, di dunia kita itu waktunya hanya singkat, tetapi di akhirat sangat panjang. Kita tidak tahu berapa lamanya kita akan menjalani kehidupan di akhirat itu. Dimulai ketika manusia meninggal dunia, lalu dia berada di alam barzakh, di alam kubur, lalu dia bertemu dengan malaikat, lalu dia akan mengalami, mendapatkan nikmat kubur ataukah adab kubur, lalu dia dibangkitkan dari alam kubur, lalu dia berjalan untuk dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dia menerima rapot, lalu dia berjalan melewati Shiratal Mustaqim dan seterusnya. Demikianlah perjalanan akhirat yang benar-benar sangat panjang. Maka Rasul mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar mengumpulkan, mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Sebagaimana banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menyesal dan mereka minta dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Namun sayang, penyesalan itu telah terlambat. Penyesalan setelah mati itu tiada gunanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasul yang selanjutnya, wa khaffifil himla fa innal aqabatu kanudun. Rasul berpesan, ringankanlah beban. Sesungguhnya sebentar. Ringankanlah beban bawaan karena berapa bahas itu ya? Lereng bukit, ya udah nah. Udah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Rasul berpesan, wa khaffifil himla fa innal aqabatu kanudun. Ringankanlah beban. Fa innal aqabata kanudun. Sesungguhnya lereng-lereng bukit itu sulit dilalui. Ini memberitahu kepada kita bahwa kita itu laksana orang yang akan menempuh sebuah perjalanan. Dia akan melewati jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang terjal, medan-medan yang sangat menyusahkan. Maka seharusnya
begitu tahu medannya sangat berat, sangat sulit, maka kita harus mengurangi beban bawaan. Apa yang dimaksud dengan beban bawaan di sini? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud beban bawaan di sini adalah beban-beban urusan dunia. Jangan sampai urusan-urusan duniawi itu menjadi beban bagi kita sehingga kita tidak fokus, tidak berkonsentrasi untuk mengejar akhirat. Karena urusan-urusan dunia itu akan menyulitkan. Banyak dikisahkan orang-orang yang telah meninggal dunia tetapi kemudian dia mendapatkan siksa di alam kubur karena dia punya urusan-urusan di dunia yang itu belum selesai. Dia mungkin memiliki tinggalan harta-harta yang banyak. Ternyata sepeninggal dia hartanya menjadi rebutan. Hartanya kemudian membawa madorot bagi keluarga yang ditinggalkannya. Maka sekali lagi Nabi berpesan, ringankanlah bebanmu, kurangi bebanmu. Beban yang dimaksud adalah beban urusan-urusan dunia. Yang terakhir Rasul berpesan, wa akhlis al-amala fa innan naqoda basir. Ikhlaskanlah amal. Maksudnya ikhlaskan adalah murnikanlah amalmu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa innan naqoda basirun. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha teliti. Allah itu maha teliti atas segala amal-amal, terutama yang itu bukan ikhlas, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang itu tidak diniati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal tersebut akan tertolak. Maka setiap kali kita beramal, maka jangan lupa untuk menjaga niat kita agar amal tersebut hendaknya benar-benar hanya ikhlas, murni, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menginginkan agar amal kita itu benar-benar hanya mencari ridho Allah. Di antaranya Allah memberikan kita persoalan. Allah memberi kita ujian. Apa itu? Di antaranya ketika kita melakukan amal kebaikan kepada sesama manusia, kadang-kadang kita diremehkan oleh sesama manusia. Manusia tidak menganggap kebaikan kita. Maka itu sebenarnya disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah menginginkan agar amal-amal kita itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan imbalan dari manusia. Yang diinginkan hanya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengirimkan orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru meremehkan, mereka justru tidak menganggap kebaikan kita. Maka jangan bersedih apabila kita telah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang tersebut tidak berterima kasih kepada kita. Orang tersebut justru mungkin meremehkan amal kebaikan kita. Itu justru adalah cara Allah untuk menjaga agar amal kita murni, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan tentunya pesan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan renungan kita kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang makin taat, yang makin menjadikan kehidupan di dunia ini hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.